Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianti dengan NIM 1082024039, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, FKIK IAIN Langsa, dengan mata kuliah Konseling Karir, dengan dosen pengampu Ibu Nurzayana Kamara SPD MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya perencanaan karir sejak dini. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat memahami pentingnya mengenali minat, bakat, dan nilai hidup dalam menentukan karir yang sesuai dengan potensi diri. Karir adalah perjalanan pekerjaan dan perkembangan seseorang dalam hidupnya. Karir bukan hanya tentang pekerjaan apa yang dipilih, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengembangkan kemampuan mencapai tujuan hidup dan memperoleh pengalaman dan mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Banyak orang menganggap karir hanya sebatas pekerjaan atau jabatan. Padahal sebenarnya karir memiliki arti yang lebih luas. Karir berkaitan dengan proses seseorang dalam menentukan masa depan, mengembangkan potensi diri, serta mencapai keberhasilan sesuai kemampuan dan tujuan hidup yang dimiliki. Saat ini, masih banyak remaja atau mahasiswa yang merasa bingung menentukan arah karirnya. Ada yang belum mengetahui minat dan bakatnya, ada yang memilih jurusan atau pekerjaan karena ikut teman, ada juga yang merasa takut salah memilih pekerjaan di masa depan. Kebingungan tersebut sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang diri sendiri dan kurangnya informasi mengenai dunia kerja. Oleh sebab itu, perencanaan karir sangat penting dilakukan sejak dini. Dengan adanya perencanaan karir, seseorang dapat lebih siap menentukan langkah untuk masa depannya. Perencanaan karir juga membantu seseorang memahami apa yang ingin dicapai serta bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan karir memiliki banyak manfaat, diantaranya membantu menentukan tujuan hidup dan cita-cita, membantu mengenali kemampuan, minat, dan bakat diri, membantu mempersiapkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai, mengurangi rasa bingung dalam memilih pekerjaan. Nah, misalnya seseorang yang bercita-cita menjadi guru perlu mempersiapkan kemampuan komunikasi, kesabaran, dan pendidikan yang sesuai. Sedangkan seseorang yang ingin bekerja di bidang teknologi perlu mengembangkan kemampuan komputer dan kreativitas sejak dini. Nah, menurut Donald Super, karir berkembang sesuai dengan tahap perkembangan individu. Pada masa remaja, seseorang berada pada tahap eksplorasi, yaitu tahap mencari tahu minat, bakat, dan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu, masa remaja dan masa kuliah merupakan waktu yang tepat untuk mulai mengenali potensi diri dan merencanakan masa depan karir. Oi Dip, apa kabar kau? Aduh, kayak gini lah. Sehat? Cerita. Inilah, aku mau ngasih tahu nih sama aku mau berbagi tentang perencanaan karir sejak dini. Menurut kau tuh penting nggak sih perencanaan karir sejak dini itu? Menurutku ya, penting sih. Biar apa ya, nanti setelah lulus nggak pening-pening mau kemana, setelah ini mau jadi apa. Betul sih, cuman perencanaan karir ini kan bukan cuman kayak pekerjaan aja nih, tapi kita harus menggali kemampuan untuk mencapai cita-cita kita nanti ke depannya nih, kayak gitu. Terus karir nih untuk kita ke depannya, kayak pekerjaan kita nanti ke depannya kayak gitu kan. Jadi menurutmu apa inimu, kecocokanmu untuk ke depannya nih? Gak tahu. Padahal kok dipikir-pikir ya, 2 tahun lagi kita lulus. Tapi aku belum tahu nih ke depannya aku harus jadi apa. Apakah aku harus melanjutkan profesiku jadi guru karena aku kuliah jadi guru, atau lain? Aku juga nggak tahu nih. Menurutmu apa gitu loh? Kayak yang dari yang kau lihat sehari-hari nih ya, menurutmu aku punya bakat nggak? Dan bakat aku itu dalam hal apa? Dari yang aku lihat nih sehari-hari nih, kayaknya kau punya bakat lah, punya minat. Minatmu itu kan kau suka dandan nih. Udah kembangin dandan itu, kayak make up tuh itu diasah lagi biar jadi MUA.
keren dong, banyak tuh duitnya kalau jadi MUA. Tapi aku ngerasa kayak make upku ini ya udah standar aja, biasa aja, semua orang juga bisa make up kayak gini. Soalnya kayak mana ya, ngelihat orang-orang lain nge-make upin orang tuh cakep-cakep, kayak bikin orang jadi makin cantik, berubah mukanya. Kayak kalau aku yang ngapain kok rasanya aneh ya kayak gitu. Kenapa ya? Itu perlu skill lagi sih, mungkin kayak sama MUA yang udah itu kan buka jasa ini tuh, kayak kita latihan tuh, mungkin dari situ bisa. Kalau emang kau nggak mau jadi guru, karena kan nih kuliahnya udah jadi guru nih, tapi karena kau punya minat nih tadi make up, bisa tuh jadi sampingan. Jadi guru bisa kan, jadi guru nih tetap jadi guru, make up tetap jalan dong, biar jadi cuan. Tapi aku kayak mana ya, agak nggak pede sih. Menurutmu bisa nggak ya aku ngembangin bakatku itu? Bakat kan ya, ngembangin bakatku itu. Tapi aku takutnya malah mengganggu kuliahku. Kayak mana ya? Kalau menurut aku ya, disesuaikan sama waktumu aja. Kayak kan kuliah kita kan cuma Senin sampai Kamis tuh. Nah, Jumat Sabtu Minggu kan kita nih libur nih. Bisa itu kayak satu hari aja kau ambil les privat sama MUA terkenal nih untuk mengasah skill kau tadi. Kayaknya bisa deh, kayak misal hari Sabtu itu kan kosong tuh, free tuh, kita bisa tuh ke MUA kayak gitu, kayak les privat. Kayaknya lebih cocok deh tip, jadi kayak punya kerja sampingan gitu kan, keren. Bisa juga sih, tapi kan agak mahal ya. Kalau misalnya ikut kelas offline, kalau misalnya kelas online gimana menurutmu? Kelas online kayak Zoom gitu ya, Zoom atau nengok tutorial kayak gitu, bisa juga tuh kalau emang minatmu minatmu dan emang bisa, bagus dong nengok-nengok kayak gitu. Karena kan kita kadang keterbatasan biaya kan, emang sih kita juga mahasiswa ya kan. Bisa juga tuh kayak biar skillnya tuh tambah gitu, jangan kita tuh stuck di situ aja kan, tambah cuan kalau misalnya bagus makeupnya. Aku nanti mau makeup lah. Kalau misalnya nih ya, aku buat konten make up di TikTok, tutor make up natural ke TikTok gitu, menurutmu bisa nggak ya? Aku takut sih, takut kayak dihujat orang karena kayak aneh. Kenapa kok dihujat? Berarti kalau kita dihujat nih, berarti kita bagus dong. Berarti orang tuh nggak bisa nyamain sama kita. Tapi menurut aku ya, nggak apa-apa dong. Kadang kan ada konten creator itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Kadang mana tahu lebih banyak yang ngambil yang positif. Kakak cantik lah makeupnya, si Tifa nih cantik. Mana tahu nanti masuk FYP aku, cantik. Aku juga lah mau makeup. Kan bisa. Gitu ya. Jadi menurutmu aku harus mengembangkan skill make up aku gitu? Iya, makeup biar kayak mana ya, jadi bisa nih makeup tuh kan, nanti kan ada acara wisuda, sama Tipa makeup kayak gitu. Aku juga mau nih kayaknya, kok emang udah cantik gitu. Oke, mungkin nanti bisa sih aku ikut kelas-kelas atau tutor-tutor dari TikTok gitu. Ini jam berapa sih? Ini udah jam 6. Dari suruh pulang mamaku. Aku duluan ya. Dadah. Hati-hati ya. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir sangat penting dilakukan sejak dini. Dengan adanya perencanaan karir, seseorang dapat lebih mudah menentukan perencanaan karir, dan seseorang tuh kayak lebih mudah menentukan jalan hidupnya gitu, tujuan hidup, mengenali kemampuan diri, serta mempersiapkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai untuk masa depan. Nah, melalui video ini saya belajar bahwa memilih karir itu tidak boleh dilakukan secara asal atau hanya mengikuti orang lain. Dalam menentukan karir, kita perlu mempertimbangkan potensi diri, terus kayak informasi karir yang tersedia, peluang kerjanya, terus serta tujuan hidup yang ingin dicapai. Nah,
saya juga menyadari bahwa perencanaan karir bukan sesuatu yang dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan proses, usaha, dan kesiapan diri. Nah, semoga video edukasi karir dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi teman-teman semua, terutama dalam mempersiapkan karir di masa depan. Nah, sekian video edukasi karir dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Dian Febrianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.